hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya itu seperti ya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi jangan muncul terhadap murid itu kebencian. Ya, jangan dimunculkan itu. Sebaliknya juga gitu, kalau ini guru ke murid, murid ke guru juga sama. Kalau muridnya sudah tidak suka dengan gurunya, yaitu alamat tidak barokah ilmunya, ngapain ngaji. Ya, maka hendaknya ya bersabar tadi. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol, dia berkata, akramun nasi alayya jalisil ladzi yatakhattan nasa. Manusia yang paling mulia menurutku, yang paling beliau anggap paling mulia itu adalah jalisi. Jalis itu artinya teman. Temanku yang dia itu melangkai manusia. Syukran. Bismillah. Hatta ya jalisa ilayya, hingga dia ya duduk bersamaku. Jadi ini kayak murid kan juga gitu ya. Datang kemudian duduk ya, duduk. Lawis tata'tu, andai aku itu sanggup alla yaqa'al dzubabu ala wajhihi la fa'altu. Andai aku sanggup itu agar lalat itu tidak nempel ya, tidak hinggap di wajahnya, niscaya akan aku lakukan. Maksudnya wajah tadi, wajah murid atau wajah teman itu tidak rela Ibnu Abbas itu wajah tersebut dihinggapi lalat. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, inna dzubaba yaqa'u alaihi fayu'dhini, sesungguhnya lalat yang nempel di wajah temanku itu menyakitiku. Ini bukan nempel di wajah sendiri ya, tapi nempel di wajah teman. Itu sudah membuat hatinya Ibnu Abbas itu tidak senang. Nah, ini sifat yang bagus ya, tidak senang lihat temannya tidak senang. Ada Imam Ahmad itu ada punya murid kalau tidak salah itu ngajar di tempat teduh. Muridnya ya sampai yang pepanas-panas, maka ditegur itu. Jadi jangan kemudian gurunya nyaman, ya muridnya pepanas. Nah ini juga hal yang kurang bagus. Nah ini Ibnu Abbas ya, teman ini nggak nyaman di lalat nempel di wajahnya, beliau itu merasa terganggu, terusik. Kita ini kadang tidak ada empati kepada teman-teman itu. Ya temannya sakit, kita justru senang, tidak ada merasa tidak enak. Wa yambaghi ayyakuna samhan bi badli ma hassalahu minal ilmi, dan hendaklah dia itu berlaku murah hati, samhan, dengan memberikan apa yang telah diperolehnya dari ilmu. Jadi ilmu jangan pelit ya. Orang alim jangan pelit terhadap ilmu. Harusnya itu menjadi amanah untuk disebarkan, Sahlan bi ilqaihi ila mubtaghihi, mudah dia memberikan ilmu itu kepada orang yang mencarinya. Orang cari ilmu dia berikan mudah. Mutalattifan fi ifadatihi talibihi, dia berlaku lembut dalam memberikan faedah atau manfaat kepada murid yang mencari ilmu itu. Jadi nggak usah, ini ilmu ini kusimpan. Kalau orang belajar silat katanya begitu ya. Harus ada jurus yang disembunyikan supaya kalau muridnya nanti bandel ya tinggal dipakai jurus tersebut. Nah kalau orang alim ilmu agama itu tidak begitu. Ya apa saja yang diperlukan ya, muridnya sanggup menerima, berikan semua. Murah hati untuk urusan ilmu itu ya. Orang meminta dikasih. Ma'arifin wa nasihatin wa irsyadin ilal muhimmat ya, dengan disertai sikap rifqin, sikap lembut, wa nasihatin, dan diberi nasihat, wa irsyadin, dan petunjuk atau bimbingan kepada al-muhimmat ya, hal-hal yang penting. Jadi memang tidak semuanya langsung diberikan ya, tapi prinsipnya itu tidak pelit ya, diminta apa saja bisa, tetapi yang kira-kira penting itulah yang dia
ya diberikan nasihat kepada siswa itu untuk mempelajarinya, ya, supaya tidak belajar sesuatu yang justru membahayakan. Jadi ini berlaku sikap baik itu begitu. Ini saya tambahi, ada ungkapan ibarah di dalam kitab Thimarul Yani'ah, ya, perkataan Imam Al-Fudail bin Iyad. Kata beliau, lau annal abda ahsanal ihsana kullahu. Andai seorang hamba itu melakukan semua jenis kebaikan, jadi semua jenis kebaikan dikerjakan. Wa kana lahu dajajatun. Tapi dia itu memiliki dajajah. Apa dajajah? Apa? Hah? Ayam, ya. Asa ilaihi, yang dia itu perilaku kepada ayam itu buruk, lam yakun minal muhsinin, maka orang tadi itu belum termasuk orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik, ya. Level tertinggi itu kan muhsin, ya, muhsin, orang yang ihsan. Jadi saya sampaikan, kalau yang di bagian sebelumnya tadi kan perilaku ke murid itu hendaknya bagus. Nah, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini jangankan ke murid, ya, ke ayam. Kalau punya ayam itu, kalau dia aniaya ayam itu, dizolimi, maka meskipun dia itu perbuatan baik semuanya sudah dilakukan, kecuali tadi kepada ayamnya, maka dia belum termasuk orang yang muhsinin, ya. Nah, ini pentingnya perilaku baik kepada sesama, apalagi kepada murid, ya. Orang tua punya anak, punya istri, nah itu perlakuannya harus lebih baik daripada kepada ayam. Ini kadang ada ayam dicariin, ya, maghrib belum ada, masuk kandang cariin, anak udah dicariin, ya, sampai tengah malam baru dicariin. Kadang bahkan tidak tahu itu, ya, nginep di mana tidak tahu. Nah, guru ya begitu kepada murid, ya, kepada murid begitu. Nah, ini agak berat memang, ya, perhatiannya agak berat, ya. Tidak hanya guru, nanti level berikutnya ini pejabat kepada rakyat juga begitu sama, ya, perhatian mestinya diberikan. Apa yang bikin umatnya baginda Rasul senang mestinya dia upayakan untuk laksanakan, asal perkara yang baik. Kemudian wa tahridin ala hifdzi ma yabdzuluhu lahum minal fawaidin nafisat, dan memotivasi. Jadi guru memotivasi murid untuk menghafal apa yang telah diberikannya kepada murid itu dari berbagai manfaat yang berharga. Jadi didorong untuk hafal. Imam Malik mengatakan, tulislah ilmu, ya. Tulislah ilmu, ikatlah ilmu dengan cara menulisnya. Ditulis, ya, tulis, hafalkan mana-mana yang manfaat itu, diingat. Nah, ini kadang problem sekarang, orang-orang tidak mau ingat lagi pelajaran. Apa itu menghafal itu, ya, tidak zamannya. Ya, tidak level menghafal. Ya memang levelnya harus ditingkatkan, tidak sekedar menghafal, ya. Di apa itu, taksonomi Bloom's itu kan ada, ya, kalau belajar pendidikan itu. Memang ada level-level berikut, ya, sampai aplikasi mensintesis itu memang dibutuhkan. Tetapi bukan berarti menghafal tidak penting. Menghafalnya hal mendasar. Awal-awal itu yang menghafal. Bahasa Indonesia pun kan menghafal, punya kosakata. Bahasa Inggris, bahasa Arab sama menghafal. Masa mau berbicara cari kamus dulu? Tidak, ya. Kalau tidak ada menghafal, nanti menghitung juga gitu. Oh, sudah ada kalkulator, ada komputer, ngapain belajar menghitung? Ya kalau gitu tidak usah hidup aja. Mau bikin skripsi bisa pakai AI. Ya, apa saja bisa. Akhirnya manusianya tidak jadi apa-apa. Nah, ini perlu, ya, dihafal, itu dihafal. Orang-orang bahari itu jangankan apa pelajaran yang sifatnya nanti diujikan, kitab itu dihafal. Kitab Aqidatul Awam, apalagi kitab-kitab nadzoman itu dihafal. Kitab apa kalau bahasa Arab Jurumiyah, ya, dihafal dulu. Kalau sekarang enggak perlu, cukup konsepnya aja. Tapi kadang lupa, sering lupa. Wazan, ya dihafal lah wazannya. Kalau enggak nanti ya lambat membaca itu.
Meskipun bisa ya bisa. Jadi harus dihafal, ya hafalkan. Tapi jangan sekedar menghafal tadi. Tingkatkan bagaimana memahami, mengaitkan yang dihafal itu, yang difahami itu dengan realitas, difikirkan. Berikutnya wala yaddakhiru anhum min anwa'il ilmi syai'an yahtajuna ilaihi idza kana thalibu ahlan lidzalik. Dan janganlah tidaklah muallim atau guru itu menyimpan dari mereka dari berbagai cabang ilmu yang mereka perlukan. Jadi kalau diperlukan oleh murid, cabang ilmu jangan disimpan, kada dikasih. Catatannya apa di sini? Idza kana thalibu ahlan lidzalik, jika muridnya itu memang layak atau sanggup untuk mempelajari ilmu tersebut. Ya kalau belum, ya sudahlah ini dulu. Ya kalau di pondok kan sudah dibikin ini belajar apa dulu. Ya, kalau belum ya ndak usah dinaikkan dulu. Untuk apa? Untuk kemaslahatan si murid, ya, bukan karena pelit, bukan. Ini sifat guru tidak pelit terhadap ilmu, tidak kemudian ada yang disembunyikan atau disimpan. Wala yulqi ilaihi syai'an lam yata'ahhal lahu, dan tidaklah dia menyampaikan. Jadi seorang guru, ya, muallim itu tidak menyampaikan sesuatu yang muridnya itu tidak layak untuk menerimanya. Jadi ngajarkan sesuatu dilihat, kalau belum waktunya, belum layak, ya jangan dulu. Kenapa? Li'alla yufsida ilaihi halahu, agar tidak merusak keadaan murid tersebut. Nah sekarang ini kadang sistem pendidikan kita ini kan rusaknya di sini, ya, kurikulum itu loh. Belum apa-apa sudah pelajarannya itu tidak nyambung dengan level usia. Sementara hal-hal mendasar itu tidak tuntas. Membaca Al-Quran masih belum, sampai level kadang SMA itu masih belum bisa baca Quran. Yang sanawiyah kadang belum bisa baca Quran, kelas 3 sudah. Tapi pelajarannya nanti bahasa Arab, pelajarannya macam-macam. Mahasiswa juga gitu, baca kitab belum bisa, tapi diajari perbandingan agama. Akhir-akhirnya yang agama sendiri aja belum paham. Akhirnya paham agama orang, agama seorang salah paham. Ujung-ujungnya ya banyak yang akhirnya ndak mau lagi pakai Islam. Salah tangga belajarnya ini salah. Ya, mestinya mana yang kita bahas kemarin, fardu ain, ya, fardu kifayah, ya, yang sunnah dan seterusnya. Ini ndak ada begitu. Nah di sini peran guru mestinya bisa melihat kemampuan murid, sehingga kalau ini ndak layak, jangan diajari dulu. Mirip-mirip belajar inilah baca Al-Quran. Jilid 1 aja belum bisa, mau dinaikkan ke jilid 6 langsung lulus. Sekarang kan banyak begitu. Ndak bisa asal bayar dapat ijazah. 6 bulan bisa selesai sarjana itu. Bahari kuliah sampai 4 tahun, ya, 7 tahun. Nah, sekarang bisa sebentar selesai. Bahkan tidak kuliah bisa dapat. Rusak. Bismillah. Ini peran guru. Cuma memang guru sekarang juga tidak bisa apa-apa coba. Kalau di kurikulum nasional, ya, mau tidak mau harus diajarkan itu. Kalau tidak diajarkan itu ditegur kepala sekolah. Kepala sekolah ditegur atasannya lagi. Ini kalau sekolah negeri kan gitu. Hingga teman kita itu ngajar Quran hadis. Kita sering konsultasi itu, ya, ngobrol. Kayak apa melihat sudah kelas 3 sanawiyah itu belum bisa baca Quran. Kita upayakan kasih tambahan. Itu padahal sanawiyah loh. Sanawiyah. Nah itu problem. Kita mau ajari misalnya jam matematika, ndak usah diajarin lah, belajar baca Al-Quran aja. Ya ndak bisa, ditegur itu. Makanya paling mudah itu ya memang di pondok. Pondok itu terserah. Mau berapa tahun baru bisa, bisa. Ndak ada yang maksa-maksa untuk harus segini ndak ada. Tergantung kemampuan. Jadi guru itu ndak memberikan sesuatu kepada murid yang memang murid itu belum layak, belum layak.
Kalau kuliah dulu itu ada kita punya teman baru 2 tahun kena drop out. Baru ya setahun setengah gitu ya. Setahun setengah. Karena ada mata kuliah ya, di tahun pertama dia ndak lulus, diambil lagi tahun kedua ndak lulus, langsung dikeluarkan. Itu dulu. Kalau sekarang kayaknya ndak itu. Setelah ngambil itu biasanya jadi paksa-paksa lulus. Di Mesir itu masih begitu. Jadi tidak peduli yang lulus ya, dari misalnya 100 orang yang lulus misalnya cuma 10 ya 10. Tapi kalau di kita ndak kayaknya. Kita ini harus ada toleransi. Ya, toleransi sehingga gimana pun juga ya lulus saja. Gimana pun keadaan anak-anak itu ya naik kelas terus ya. Nah, akhirnya naik kelas itu bukan sekedar naik kelas, pelajarannya naik. Ya, pelajaran sebelumnya tidak dikuasai. Akhirnya rusaklah itu. Ya, ngeri, memang ngeri. Falau sa'alal muta'allimu an dzalik lam yujibhu. Andai pelajar itu bertanya tentang hal yang demikian itu, maka si guru hendaklah tidak menjawabnya kalau yang ditanyakan itu perkara yang belum sampai dia ilmunya, nggak layak. Kadang belajar tasawuf syariat nggak ngerti, fikih nggak tahu, akhirnya ya kacau itulah. Ada Syekh Ahmad Syakir itu mengomentari tentang poligami ya. Orang-orang itu menolak poligami. Poligami ini berbini 2, 3 atau 4. Jadi membahas seolah-olah poligami itu haram. Nah, Syekh Ahmad Syakir itu komentari, mereka itu membahas poligami seolah-olah mereka itu mujtahid. Mujtahid, orang alim yang mengerti menggali hukum. Padahal persoalan toharoh saja mereka tidak ngerti. Persoalan toharoh tidak ngerti, tapi kayak mujtahid kalau membahas hukum poligami. Ya itu tadi, karena apa? Hal yang dia tidak layak itu dibahas, sementara ya persoalan-persoalan sebelumnya itu tidak mau belajar. Jadi kalau ditanya ya tidak usah dijawab. Wa yu'arrifuhu anna dzalika yadurruhu wa la yanfa'uh. Tidak dijawab tapi jelasin bahwasanya ya, pembahasan yang demikian itu akan membahayakannya dan tidak memberi manfaat. Ngapain nanya-nanya itu? Nggak usah diladenin. Wa anahu lam yamna'hu dzalika syuhan. Dijelasin juga bahwasanya dia, yakni guru ini, tidaklah menghalangi murid dari yang demikian itu karena pelit. Bukan aku ndak mampu atau pelit untuk menjawab, bal syafaqatan wa lutufan, tetapi itu bentuk syafaqah ya, kasih sayang dan kelembutan kepada murid. Nggak usah dijawab ya, jelasin, itu masih belum ya. Ya bisa juga dijelasin, kitanya memang kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu ya, nggak tahu. Misalnya apa contohnya, ada di dalam kitabnya Ibnu Abdil Bar itu ya. Ini saya kutip dulu di kitab Al-Inarah yang kita pernah baca di angkatan baru belum ya, angkatan baru dan yang kedua belum. Nanti kita bahas lagi kitab ini. Ditanyakan kepada Imam Malik ya, seorang laki datang di majelisnya itu, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah Ta'ala itu beristiwa ya, bersemayam di atas arsy. Maka orang ini bertanya, kaifa istiwa? Kaifa istawa? Bagaimana caranya dia beristiwa itu? Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala menjawab, istiwa'uhu ma'kul. Istiwanya Allah itu ma'kul, bisa diterima akal, di dalam Al-Quran ada. Wa kaifiyatuhu majhulah, tapi tata caranya bagaimana Allah itu beristiwa itu majhul, tidak diketahui karena tidak dijelasin. Wa su'aluka an hadza bid'ah, pertanyaan engkau tentang persoalan ini mengada-ada, ngapain nanya itu. Wa araka rajula su'in, dan aku melihat engkau ini rajulu su'in ya, seorang lelaki yang buruk, tidak bagus, nanya-nanya gitu tidak bagus. Ini jawaban Imam Malik ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengada-ada dijawab, tidak usah dijawab.
Wa yambaghi alla yata'azzama 'alal muta'allimina, dan hendaklah dia itu tidak membesarkan dirinya kepada para murid. Ya. Apa sekarang ini istilahnya? Jaim ya. Ya, jaim, jaga image ya. Ya ta'azzam, membesarkan diri, mengagungkan dirinya. Yang takzim itu murid ya. Hendaknya takzim kepada ilmu, kepada guru itu kewajiban murid, tapi guru tidak boleh ya, membesarkan dirinya di depan murid. Bal yalinu lahum, akan tetapi hendaklah dia bersifat lunak ya, lembut kepada mereka. Wa yatawadhu ya, juga sikap tawadhu. Faqad umira bitawadhu'i li ahadin nas, dan sesungguhnya diperintahkan untuk tawadhu kepada tiap-tiap manusia. Jadi diperintahkan itu. Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, wakhfid janahaka lil mu'minin. Ini firman Allah ta'ala, hendaklah wakhfid, ikhfid di khafat, rendahkanlah. Janahaka itu, janah itu adalah kalau bahasa Arabnya itu sayap, tapi ini ungkapan maksudnya berlemah lembutlah kepada orang-orang yang beriman ya. Di dalam tafsir At-Tabari dikatakan wa alin liman amana bika, bersikap lembutlah kepada orang yang beriman kepada engkau ya Rasul. Wattaba'aka lamak, bersikap lembut kepada orang yang mengikuti engkau dan mengikuti perkataan engkau. Wa qarribhum minka, dan dekatilah mereka itu, dekatkan mereka dengan engkau, tidak usah jaga jarak. Wala tujifa bihim, jangan berlaku kasar kepada mereka. Wala tughallidh alaihim, jangan berlaku keras. Ini perintah Rasul kepada perintah Allah kepada Rasul ya. Waqfid janahaka lil mu'minin. Wa an Iyad bin Hammad radhiyallahu an, dari Iyad bin Hammad radhiyallahu an, qala, Iyad mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian itu berlaku tawadhu. Apa tawadhu itu? Apa tawadhu? Ada yang mengatakan tawadhu itu tahu warna duit. Kalau merah terima ya, kalau banyak bisa ini. Tawadhu ini bukan kepanjangan tahu warna duit. Tawadhu itu yang enggak sombong, tidak merasa lebih hebat dari orang lain ya, meremehkan orang lain ya. Kalau ada kelebihan yang dimiliki, dia sadar betul itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tawadhu itu begitu ya. Terus bentuk tawadhu itu bagaimana ya? Ya banyak bentuknya. Bentuknya dalam berjalan misalnya ya, berjalannya sederhana, tidak pongah gitu ya. Tawadhu dalam pakaian. Kemudian ucapan, dalam ucapannya ini banyak, negeri ini kisruh kan banyak karena ucapannya ya, para pejabat ya, ucapannya tidak enak, kemudian akhirnya memunculkan ya, rakyat itu sudahlah sulit hidupnya ya, pajaknya dinaikkan, ucapannya tidak mengenakkan, akhirnya terjadi demo berjilid-jilid itu. Terus ada yang menunggangi, rusuh ya, sudah gak sampai ganti menteri pun menteri hanyar, itu omongannya juga ndak enak. Harusnya kan belajar nih, kemarin ini kayak apa ini ya, jadi ini hati-hati. Tawadhu itu penting di situ, ndak meremehkan orang lain, ndak menganggap diri lebih tinggi dari orang lain. Nah, tawadhu itu ada dua. Yang pertama itu tawadhu'un lillahi, tawadhu kepada Allah, yakni dengan cara al-inqiyad lahu ta'ziman wa mahabbatan wa taslim lidinihi. Tawadhu kepada Allah dengan cara tunduk, mengagungkan Allah ya, mencintai Allah dan berserah diri kepada agamanya Allah Ta'ala. Kemudian wattiba ilhaq alladzi ja'a
ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tawadhu kepada makhluk, yakni bi ayyarul mar'u nafsahu duna ghairihi fi sifatil kamal. Dia melihat dirinya itu tidak berbeda dengan yang lain dari sifat-sifat kesempurnaan, tidak merasa lebih sempurna, lebih tinggi dari orang-orang lain, tidak begitu. Ini sifat tawadhu begitu. Bukan inferior atau apa istilahnya, rendah diri. Rendah diri itu merasa apa? Merasa orang lain bagus terus kita kadang-kala. Nah, itu rendah diri, inferiority. Itu bahaya juga itu. Kadang tidak mau maju itu bangsa kita itu. Merasa orang lain bisa terus, kita kadang bisa terus. Akhirnya ya potensi yang ada itu tidak beri peluang untuk bangkit. Padahal bangsa ini juga orang-orang Indonesia itu banyak yang hebat-hebat. Di luar negeri itu banyak pekerja-pekerja kita yang bagus. Tapi dengan alasan wah kita ini belum mampu mengelola sumber daya sendiri, akhirnya sumber daya diserahkan kepada asing. Padahal yang asing itu yang bekerja orang-orang Indonesia juga. Kita beberapa puluh tahun yang lalu itu hidup pernah di Balikpapan itu sekitar 3 bulanan. Pernah ke Samarinda. Pernah juga kita ke Batam itu beberapa pekan itu. Pabrik-pabrik itu banyak di sana. Kalau di daerah Batam itu bikin layar LCD printer itu di Batam itu. Kita ketemu dengan para karyawan itu. Orang Indonesia. Perusahaan asing itu, orang Indonesia pekerjanya. Level atasnya insinyurnya juga ada orang Indonesia. Tapi itu dibikin di Batam, dicap made in Singapura. Karena ya, perusahaan sana. Itu orang-orang Indonesia kadang merasa kita ini tidak sanggup gitu. Padahal yang mengerjakan orang-orang kita. Itu apa? Inferior, merasa inferior. Itu bukan tawadhu. Tawadhu itu sebetulnya dia ya setara aja atau bahkan lebih baik. Tetapi dia memposisikan diri tidak merasa lebih sempurna dari yang lain. Dia sadar kalau ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tawadhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana qasat shadaqatun min malin." Tidaklah berkurang harta itu karena sodakoh, atau sodakoh itu tidak mengurangi harta. Zakat itu tidak kemudian menjadikan harta berkurang. Ini kadang orang pelit itu begitu, tidak mau bayar zakat, akhirnya hartanya, bisnisnya bisa justru hancur. Coba kalau tidak mau bagus itu, lihati zakat itu. Zakat itu kan bisa mengembangkan harta mestinya. Jangan sampai kita tunda-tunda bayar atau kita engken rasa sayang ini bayar zakat, Allah akan ambil sendiri. Cara ngambilnya ya menyakitkan, bisa jadi Allah kasih penyakit, habis hartanya. Allah kasih bangkrut, habis hartanya, Allah ambil harta itu. Sementara kewajiban zakatnya tidak gugur. Jadi hati-hati. Punya harta banyak tidak dizakati, tunggu Allah ambil sendiri. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambahi akan seorang hamba yang dia itu memaafkan kecuali kemuliaan. Gampangannya diterjemahkan, orang memaafkan itu akan Allah tambahi kemuliaannya. Orang zakat akan Allah tambahi hartanya. Memberi maaf itu bukan kemudian jadi jatuh, tapi Allah berikan justru kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang itu tawadhu kepada Allah atau karena Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi tidak usah ngaku-ngaku hebat. Tidak usah itu lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti ada bab lain mengaku berilmu itu ada kalanya tidak jelek.
kalau memang betul alim. Nah, sehingga banyak kita lihat perkataan sahabat itu begitu. Imam Ali misalnya, Imam Abdullah bin Mas'ud. Itu dalam rangka apa? Bukan dalam rangka beliau tidak tawadhu, tetapi dalam rangka supaya umat itu loh belajar. Ini kadang orang tidak ngerti dia ya, pamer. Sementara orang yang ngerti, yang paham pada berdiam diri. Nah, kalau kondisinya begitu, ya afdalnya kalau memiliki ilmu ya sampaikan. Aku bisa ini, ya, supaya orang ngaji ke situ. Fahadza fit tawadhu'i li mutlaqin nasi. Ini adalah tawadhu kepada manusia secara mutlak. Fa kaifa biha ulail ladzina hum ka auladihi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mereka itu seperti anak-anaknya? Kepada orang lain yang mutlaknya suruh tawadhu, apalagi kepada orang yang kedudukannya seperti anak ya. Ini kepada murid dan sebagainya, mestinya lebih tawadhu lagi gitu. Ma'amahum alaihi min mulazamati li talabil ilmi ya. Padahal mereka itu mulazamah kepadanya untuk menuntut ilmu. Wa ma'ama lahum alaihi min haqqis suhbah ya. Dan bersamaan bagi mereka itu punya hak persahabatan. Nah, haknya kalau murid ke guru itu kan seperti sahabat, bertemanan. Wa taraddudihim ilaihi, dan mereka itu bolak-balik ketemu dengan dia ya. Wa i'timadihim alaihi, dan mereka bergantung kepadanya. Jadi kalau tadi tawadhu kepada orang secara umum tadi diperintahkan, apalagi kepada murid ya, murid nanti kepada guru dan seterusnya. Wa fil hadits anin Nabi sallallahu alaihi wasallam layyinu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna min. Linu layyinu atau linu, layyinu, bersikap lemah lembutlah ya, kepada man tu'allimuna, orang yang kamu ajari. Ini perintahnya berarti kepada guru, kepada murid hendaklah berlaku lembut. Kemudian waliman tata'allamuna min, kepada orang yang engkau belajar darinya. Jadi lembutlah kepada murid, murid juga disuruh oleh Nabi lembut kepada guru.